Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan yang kekal, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menghadapi pergumulan di mana kita merasa bahwa kita tidak dapat lagi berbuat apa-apa, di mana kita merasa bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Segala cara telah diusahakan, segala tenaga dan pikiran kita sudah kita curahkan, tetapi hasilnya tidak ada. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 9-14 yang mengatakan demikian. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot, di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jikalau kita menghadapi suatu masalah yang seakan tidak ada jalan keluar, maka sebagai orang percaya kepada Tuhan, melalui pembacaan Alkitab kita, mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, ingat dan yakini bahwa ini adalah proses Allah mendidik dan mengajar kita untuk kebaikan kita. Kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel memang adalah masalah yang begitu berat, di mana mereka tidak dapat melakukan apa-apa seperti yang diceritakan dalam pembacaan yang baru kita baca. Di depan, di samping, kiri kanan mereka hanya ada lautan, dan di belakang mereka pasukan Firaun. Secara manusia adalah wajar
mereka merasa takut dan khawatir. Secara manusia, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Dengan kemampuan mereka sendiri, sangat mustahil mereka dapat keluar dari masalah tersebut. Jiwa mereka terancam. Mereka akan mati oleh tentara Firaun yang terkenal begitu ganas. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka tidak punya senjata. Tidak ada jalan lain di mana mereka bisa lari atau menyembunyikan diri. Di hadapan mereka terbentang lautan yang luas. Di samping kiri kanan lautan, dan di belakang mereka tentara Firaun sedang mengejar mereka. Bangsa Israel merasa ketakutan untuk menghadapi hidup mereka. Mereka mulai kecewa, putus asa, karena menghadapi bangsa Mesir. Mereka seperti hanya menyerahkan nyawa mereka. Kehidupan kita sebagai orang Kristen selama kita di dunia ini sebenarnya sama seperti bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun. Hidup kita di dunia ini adalah suatu proses di mana kita harus meyakini bahwa Allah sedang mendidik kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya, di mana terkadang Allah mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Tuhan mengizinkan jalan yang kita tempuh seakan buntu. Kita mengalami kesulitan dalam usaha. Kita sudah berusaha dengan berbagai cara untuk memajukan usaha kita, tetapi semua nihil. Dalam keluarga kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita, tetapi anak kita bukan menjadi baik, tetapi kurang ajar. Kita harus meyakini bahwa ini adalah suatu proses di mana Allah ingin mendidik kita untuk lebih dekat dengannya dan mengasihi Dia, agar kita mengakui akan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Allah mengizinkan ini terjadi, agar kita dapat melihat perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kita dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Karena sebagaimana kitab pengkhotbah katakan, segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Selama perjalanan bangsa Israel dari Mesir, ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan mereka alami, di mana mereka mengalami kesulitan yang seakan tidak ada jalan keluar atas masalah yang mereka alami. Ketika kita menghadapi hal yang begitu berat dalam hidup ini, lihatlah itu sebagai bagian dari proses Allah untuk mendidik kita semakin dekat dengan Allah, untuk semakin mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Yang kedua, ketika jalan di depan kita terasa buntu, yakinlah bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Dalam kitab Ibrani pasal 13, ayat 5 bagian B mengatakan, "Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Di tengah ketakutan dan kekhawatiran dari bangsa Israel, kita melihat bagaimana sikap dari Musa. Musa dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Allah yang mengutus dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tidak akan meninggalkan mereka. Allah yang dipercayai pasti akan menyelamatkan mereka. Bukankah begitu banyak orang Kristen yang seringkali cepat melupakan akan berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita? Oleh sebab itu, ketika menghadapi pergumulan dalam hidupnya, langsung bersungut-sungut. Bukankah begitu banyak orang Kristen yang maunya hidup enak-enak saja, tanpa masalah dan pergumulan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa menjadi orang Kristen, kita harus pikul salib dan menyangkal diri. Penulis Ibrani mengatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Di mana ada seorang anak yang tidak pernah dipukul oleh orang tuanya? Jikalau seorang anak dipukul oleh orang tuanya,
Semuanya dilakukan bukan karena ia membenci anaknya, tetapi karena ia mengasihani anaknya. Bangsa Israel menghadapi kesulitan dan masalah, bukan berarti Allah tidak menyertainya. Janji penyertaan Allah kepada bangsa Israel sudah Allah sampaikan sejak zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji dan penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel juga berlaku bagi kita semua orang Kristen. Kita adalah orang Israel di zaman baru. Kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau jalan hidup kita terasa sulit, ketika kita menghadapi jalan buntu dalam hidup kita, yakinlah bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah tidak akan meninggalkan kita. Yang ketiga, ketika tidak ada jalan, yakinlah bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Menghadapi ancaman dan bahaya dari tentara Firaun secara manusia adalah hal yang wajar jika mereka takut. Sudah tidak ada jalan keluar yang paling baik untuk mereka selamat. Tetapi kita melihat bahwa Allah dengan kekuatan kuasa-Nya, Ia membuka jalan. Di tengah ketakutan dan kekhawatiran bangsa Israel, Tuhan membuka jalan bagi mereka. Orang Israel tentunya tidak berpikir bahwa lautan di depan mereka akan menjadi jalan yang kering untuk mereka lewati. Mereka tidak pernah berpikir bahwa lautan yang menyeramkan itu akan terbelah dua dan menjadi tempat untuk mereka terbebas dari kematian yang mereka takutkan. Seringkali Allah bertindak dan membantu kita untuk keluar dari kesulitan dengan cara Allah sendiri. Seringkali kita tidak pernah mengerti akan rencana Allah dalam hidup kita. Kita hanya mengerti rencana kita atas diri dan hidup kita, tanpa memahami rencana Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, seringkali Allah membiarkan kita menghadapi jalan buntu, supaya Tuhan dapat menyatakan mujizat-Nya dalam hidup kita, dan membuktikan kepada kita bahwa Allah selalu beserta kita dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melalui renungan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, menyatakan bahwa kehidupan orang percaya memang tidak pernah dijanjikan selalu mudah dan tanpa tantangan. Namun melalui kisah bangsa Israel di tepi laut Teberau, kita belajar bahwa ketika segala jalan manusia tertutup, disitulah kuasa Allah mulai bekerja. Ketakutan, kepanikan, dan keputusasaan adalah reaksi alami, tetapi iman menuntun kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan di tengah kemustahilan. Dalam setiap proses ada maksud ilahi. Allah sedang membentuk kita, mendekatkan kita kepadanya, dan menunjukkan bahwa Dia setia menepati janjinya. Kita diajak untuk tidak hanya melihat keadaan dengan mata jasmani, tetapi dengan mata iman yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sama seperti Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel, demikian pula Ia menyertai kita hari ini. Ia adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu, saat kita menghadapi jalan buntu dalam hidup, yakinlah, di saat tidak ada jalan, Tuhan akan membuka jalan dengan caranya yang ajaib dan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga,
Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan hati kami di saat kami merasa tidak ada jalan dan seakan segalanya tertutup. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sedang bekerja di balik semua itu. Kuatkan iman kami agar kami tidak bersandar kepada kekuatan sendiri, tetapi bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Tuntun setiap langkah kami ya Tuhan, dan bukakan jalan ketika kami merasa jalan kami telah tertutup. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan Yesus, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami dan bangsa dan negara kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami
untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.